الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa datang ke rumah Allah, duduk di rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dinilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala, lanjutan daripada faslun fil manni bis sadaqah, tentang menyebut-nyebut daripada sedekah kita. Terakhir kemarin hadis tentang Imam An-Nasa'i yang mengatakan bahawa la yadkhulul jannah, tidak masuk surga di antaranya orang yang bakhilun, yang kikir, wal manan, manan yang selalu menyebut-nyebut daripada sedekahnya. Disebut-sebut sedekahnya. Dia telah membantu si fulan sekian. Laula kalau bukan karena saya, maka si fulan ini tidak akan menjadi orang yang berhasil. Disebut-sebut sedekahnya. Ini la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk orang tadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata ungkapan baginda Nabi itu, apa yang diinfakkan ma yunfik, apa yang diinfakkan oleh yaminuka, tangan kanan engkau, la ya'lamu 'ala shimalik, jangan sampai tahu tangan kiri. Jadi jangan sampai tahu tangan kiri. Makanya disuruhkan tangan kiri, dia bukan. Itu bahasa kinayah. Jangan sampai disabikan ke orang sedekah kita, bantuan kita, jangan sampai. Kalau bisa orang jangan tahu ndaknya, begitu dia. Ada memang para ulama dahulu kala, kalau dia tahu dia bahawa dia telah pernah memberikan sedekah kepada orang, itu akan dia hentikan sedekah itu. Dikhawatirkan dia akan menyebabkan dia menjadi ria, sehingga hilang daripada pahala amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhimmat akhrajat Tabrani, keluarkan oleh Imam At-Tabrani, ya ummata Muhammad. Ada hadis disebutkan bahawa Imam Tabrani di kitab Awsat, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya ummata Muhammad, hai umat Muhammad, kata Nabi, wallazi ba'atsani bil haqqi, dan demi ba'atsani, zat yang mengutus aku dengan yang hak, la yaqbalullaha sadaqatan min rajulin, tidak Allah terima akan sedekah daripada seseorang, walahu, dan bagi orang itu, qarabatan, akan satu ada karabat, muhtajuna, yang berhajat mereka karabat, silatahu
wa yasrifuha ila ghairihim. Yang berhajat mereka para kerabat untuk berhubungan silaturahim dengannya, menghubungi dengannya dengan sedekah tadi, dan wa yasrifuha, dan menggunakannya sedekah tadi ila ghairihim, kepada selain mereka. Jadi kata Nabi Muhammad, ya umat Muhammad, hai umat Muhammad, demi zat yang aku diutus olehnya dengan hak, maksudnya demi Allah, la yaqbalullaha sadaqah, tidak akan Allah terima sedekah seseorang yang dia memiliki kerabat yang berhajat dengan sedekah itu. Wasilatahu ila ghairihim wa yasrifuha ila ghairihim, dan dia memberikan sedekah itu kepada orang lain. Jadi maksudnya kita punya keluarga, punya dunsana, punya family awak, dunsana awak berhajat kepada sedekah kita. Tapi dia awak kurang elok dengan dunsana keluarga tadi, wa agikalah sedekah kita kepada orang lain, yang orang lain ini bukan dunsana family keluarga kita. Kata Nabi apa? Demi Allah tidak akan Allah terima sedekahnya tadi. Jadi kalau begitu apa? Sancaknya sedekah kepada kerabat. Kerabat kau ada hubungan kait mengait juga awak. Baik sisi ayah awak, sisi amak awak tu kerabat namanya. Ante kita, adik mak kita, atau adik ayah kita, atau apa lagi, atau ponaan ayah kita, itu kerabat namanya. Jadi la yaqbalullah, tidak Allah terima akan sedekah seseorang yang dia memiliki kerabat, yang kerabat itu berhajat kepada itu tu. Wa yasrifuha ila ghairihim, dan ia gunakan sedekah itu, ia pakaikan atau ia berikan sedekah itu kepada orang lain. Dan sana ada sedang dirawat di rumah sakit, payah mencari pitih, payah mencari sana cari ke sini, dicari utang sana utang sini, sedangkan kita ada pitih, kita ada zakat umpamanya, kita ada sedekah umpamanya. Tidak kita berikan kepada mereka, la yaqbalullah, tidak akan Allah terima daripada sedekah kita. Nanti ingat betul ini. Orang kita kadang memang amu bersedekah orang lain lain pada jon sana awak surang saja. Kalau mau utang piti nak apa dah. Mau utang piti ke orang lain daripada ke don sana mau utangan piti. Tapi kalau bersedekah jauh lebih bagus kepada don sana family. Gitu. Hanya pantan diagi sekalinya ustaz ni besagi kalau sekali besok ni nak minta tarisnya lagi kata ni. Datang tarisnya ke rumah awak lagi kata. Kalau alun wak agi le tuan, ni di rumah awak tarik itu sampai malam pun taluk dia di rumah awak buku tu gitu. Kau kalau lawak agi kau tak baru painya kata. Dia nak ke sana awak susah tak boleh. Jadi walahu karabah, dan orang ini memiliki kerabat, muhtajun, berhajat mereka kerabat tadi kepada sedekah kita tadi, tapi ternyata sedekah kita tadi pun kita berikan kepada orang lain. La yaqbalullah, tidak Allah terima. Maka dipastikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak Allah terima. Demi Allah kata Nabi, tak akan Allah terima. Kemudian apa lagi? Bukan saja Allah terima, tidak Allah terima. Walladzi nafsi biyadihi la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, dan demi diriku ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah, Allah pun tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Allah sedekah hendak diterima, Allah pun tidak memandang kepada kita pada hari kiamat. Siapa orangnya? Orang yang bersedekah bukan kepada keluarganya. Keluarganya berhajat kepada uang tadi, keluarga berhajat kepada bantuannya, tapi dia memberikan kepada orang lain. Ini dia. Jadi pas awal mengeluarkan sedekah, pas awal mengeluarkan zakat, ingat-ingat siapa dan sana awak yang agak berhajat ke situ. Itu perlu pertama kali. Itu pertama kali. Siapa keluarga, siapa kerabat yang berhak betul dengan zakat gitu, akhirnya diantar dulu. Alah yang lain-lain ini baru kepada orang lain. Nah, dua akibatnya itu. La yaqbalullah, Allah tidak menerima sedekah kita.
Yang kedua, la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Allah tak memandang kepada kita pada hari kiamat. Kalau Allah nak memandang kepada kita, berarti kita termasuk minal mu'annidin. Termasuk daripada orang-orang yang inat, orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aidan, dan daripada Imam Tabrani lagi dalam Al-Awsat, dalam Al-Kabir, Imam Tabrani ini punya 3 kitab besar. Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir kalau tak salah kita. Ada Imam At-Tabrani. Hadis daripada Abi Hurairah, hadis daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu taala anhu qala, ma min dhi rahimin ya'ti dha rahimihi fas'aluhu fadlan a'atahu Allahu iyyah fayabkhalu alayhi illa akhrajallahu lahu min jahannam hayyatan yuqalu laha syuja' yatalammadhu fayutawwaqu bih. Talammad ay tat'im ma baqiya min fammi min athari at-ta'am. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min dhi rahimin, ma min tidak ada daripada ma min dhi rahimin yati dha rahimihi, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, datang kerabatnya. Zarahimin ini orang yang memiliki hubungan famili. Datang familinya meminta akan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Datang dun sana awak kawak, agilah mau bantuan ustaz. Tolonglah bantu aku gak payah begini kau. Kau anak ke sekolah itu. Sini sadoi mahal, tak ada untuk hidup kami sepayah kini kau kemah ustaz. Dulu lailah dapat dia kami dapat pagi bi petang, tapi kini kau dapat pagi kau alun menyamang petang lalunya lebih. Tolonglah ustaz. Ni beritanya ke sadanya. Sadai mahal gini, minyak mahal, lalu lah 100,000 gini sekilo kan. Ni cerita kawak sadai dedun sana kawak tadi. Tapi tak tergugah hati kita. Faya bakhil. Bakhil kita kepada zun sana tadi yang datang ke kita tadi. Bakhil kita. Kikir kita kepada dun sana yang datang kepada awak tadi. Apa kecik Nabi Muhammad? Akhrajahu min jahannam hayyah. Allah keluarkan daripada neraka jahannam hayyah, binatang. Ada mengatakan hayyah ini adalah ular. Yuqalu laha, dikatakan orang namanya ular ini dengan suja'. Apa kerjanya? Yatalammadhu fayutawwaqu bihi. Yatalammadh itu tat'imma biyaqiya minal fami min athari ta'am. Makanan-makanan yang tersisa di dekat muncungnya tadi, itu tu nanya gigit, nanya cotok-cotok, dia ular tadi. Itu. Jadi nan diminta dalam sanad tu kan a'tallahu iyyah, pemberian Allah yang lebih kepada awak, Allah akan lebih. Bukti lebihnya kebutuhan awak dalam sebulan mungkin 10 juta. Allah memberikan kepada kita dalam sebulan 15 juta. Berarti ada a'tahullahu iyyah. Ada kelebihan Allah tu 5 juta untuk. Nah 5 juta tu yang diminta indak perlu sadonya. Sebahagian tu pula yang diminta dan sana awak, kerabat awak, karenanya berhajat kepada kita. Hendak kita mageno matalatta suja', maka ular tadi memakan dia daripada sisa-sisa makanan yang ada di sekeliling muncung dan bahkan dalam mulut kita pun akan diambilnya. Pada hari kiamat nanti daripada neraka jahannam. Itu dia. Jadi berikanlah. Rapunya perlu bantunya. Kena pernah bisa penuh katih, penuh ke bawah kecil orang gitu. Kan itu istilahnya. Penuh nak penuh katih, penuh ke bawah. Mana dia penuh ke bawah? Aku maksud penuh ke bawah gitu. Jadi terbantunya. Mungkin kebutuhannya 3 juta, terbantu dapat 1 juta, itulah penuh ke bawah namanya. Terbantu dapat 500 itu penuh ke bawah namanya. Tapi kalau terbantu dek kita 3 juta, itu penuh katih namanya. Jadi bahasa kita tu Masya Allah luar biasa. Ya kehendaknya penuh kata penuh ke bawah lagi paknya ni.
Ingat-ingat itu tu. Jadi pertama kali yang paling afdal kita bersedekah, yang paling afdal kita membantu sedekah adalah daripada hubungan zirahim, artinya yang famili atau kerabat dengan kita. Hadis Asy-Syaikhan, hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak ingin berbicara dengannya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak ingin memandangnya pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak ingin memberi petunjuk kepada mereka pada hari kiamat. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang 3 itu? Pertama, rajulun ala fadlil ma'i bifalatin yamna'uhu min ibnis sabil, seseorang yang memiliki kelebihan air di falah. Falah ini di tempat pesawangan atau di tempat yang pesawangan sama kan dengan yang payah, yang tidak ada pemukiman warga, tidak ada pemukiman di situ. Falah yamna'hu min ibnis sabil, orang yang lewat minta air, tidak nyonya bagihkan air. Tu. Jadi kata Nabi, 3 golongan manusia yang Allah tidak ingin berbicara pada dia di hari kiamat. Allah tidak ingin melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak ingin memberi petunjuk kepadanya pada hari kiamat. Dan mereka di hari kiamat nanti mendapatkan azab yang pedih. Pertama dari yang 3 itu adalah seseorang yang bakhil, seseorang yang memiliki air lebih tapi dia tidak mengizinkan kepada Ibnu Sabil untuk mengambilnya. Ibnu Sabil ke orang yang lewat. Orang yang lewat. Awak punya air lah, punya drum atau punya awak, punya apalah di dekat itu tu. Orang yang lewat. Orang yang lewat datang, orang yang lewat minta air. Pak, boleh mau minta air? Pak, kecik orang tadi kepada kita. Langsung kita jawab, "Dek, kau untuk kebutuhan kami seminggu kemuka mah," kata kita. Orang yang model itu tu Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan berbicara dengannya, dan bahkan dia mendapatkan azab yang pedih. Jadi air tak boleh kita kikir, kan sudah disebutkan. Air satu apa cik lain? Hadis sebelumnya. Dah lupa dek kaji bercara. Air cik, api cik. Itu tak boleh kita kikir. Jadi air ni dia dasar landasan hadis Nabi SAW. Jadi bukan saja ini ketika ardil falah, ketika kita di tempat pesawangan, di rumah kita pun ada orang datang minta air, maka mesti untuk kita memberinya. Jadi air tak boleh kita kikir, Pak. Tak boleh. Jadi apa sehebat-hebat apa kemarin sedekah itu adalah sedekah dengan air, kan itu di hadis sebelumnya. Di hadis sebelumnya, sedekah yang paling bagus adalah sedekah dengan air, memberi minum orang, memberi orang pertolongan. Makanya tengok di Makkah itu orang membagi-bagikan air itu, membagi-bagikan air. Itu sedekah yang paling afdal itu air. Jadi kalau ada orang berhenti di muka rumah kita, "Bu, Pak, minta kami air, kami haus." "Buat, Pak, Bu, tolong beri anak kami air." Kita cuma punya 1 gelas saja di rumah kita lagi. Segelas saja, ambillah setengah gelasnya berikan kepada mereka. Ini silakanlah. Jangan kikik kita di air. Nak ada kau untuk laki dan kau mah laki dan pulang kau nya banyak minumannya. Jangan. Kau untuk anakmu kau mah anak jangan. Agikan ke orang tu. Ambil seketek, agikan ke orang tu. Tetap kalau dalam air jangan kita kikir. Tak boleh dalam kacamata syariat kita kikir. Tengoklah kau. Makanya di Arab ada namanya talajah. Talajah, kalau orang Mesir bilang talajah. Bapak-bapak pernah nak nampak ada kulkas di depan pagar rumah orang?
Di Arab ada, di awak tak ada. Kulkas namanya talajah namanya. Talajah. Jadi itu bebas kita ambilnya. Jadi kita bebas ambilnya. Nak kita ambil air tu haus, kita musim panas. Musim panas haus, Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Jadi singgah saja di situ dah minum. Mana yang membawa tempat, ya ambil air di situ minum. Dan itu dibolehkan. Memang untuk orang yang lewat silakan minum. Wasaqahum rabbuhum syaraban wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu ditulis ayat di dekat telajah itu. Itu. Jadi itu gunanya. Jadi mereka mengamalkan hadis. Dan bahkan orang Mesir bukan menyediakan air untuk manusia saja, tapi menyediakan air untuk hewan ternak. Bapak Ibu kalau datang ke Mesir, ada di bagian bawah apartemen itu, ada yang sama datarnya dengan tanah, itu macam agak berlubang sedikit saja lubang ya. Tapi itu tuh ada air di situ. Orang yang tak tahu tak faham ni untuk apa untuk apa itu tuh untuk minum hewan, keledai, himar, capek, haus dia. Itu tahunya tuh kalau ada itu di rumah orang tuh. Biasanya orang-orang kaya membuat seperti ini. Orang-orang kaya dibuat dinya talajah tadi, yang apa namanya kulkas permanen tadi, di samping itu tuh dibuat pula untuk apa tadi. Jadi hewan, kucing, himar, kudo yang sedang ditunggangi oleh yang memilikinya, hausnya, ada tempat minumnya. Begitu. Di kita tidak ada nih. Kita tidak ada. Kita boleh cara letaklah kulkas di muka rumah awak. Hari kau letak 2 jam beku nyangkui dah orang. Indonesia. Nyawaan ni nampak dah dijual ni. Jadi kulkas memang dingin airnya, talajah itu. Dingin air, masya-Allah, sejuk. Jadi kami dulu tu jarang beli air tu. Orang tak semuanya punya uang, Pak. Orang tak semuanya punya uang, Bu. Tak semuanya punya uang bisa beli air. Dan kadang pitinya cukup-cukup saja. Pas-pas saja. Macam kami jadi mahasiswa lah. Ongkos sapon ke pai, sapon ke pulang 2 pon. Itu beko paling untuk membeli ish atau sandwich beko 2 pon, 4 pon piti. 4 pon piti. Untuk lebih beli air tak ada. Mana minum air itu tadi minum kan. Dingin gitu. Ini tak semua orang yang bisa. Jadi bagus sedekah air itu bagus sekali. Ini kalau ada orang sedekah air, sedekah bagikan air, beli air gitu. Sedekahkan bagus ini. Selama Ramadan berapa habis air pengurus? Sekian dos, beli. Selama setahun berapa keperluan air untuk betul muktamar? Sekian dos, beli sekian dos. Ini saya sedekahkan. Tapi kalau bisa membeli ini punya awak, yang punya orang. Ke betul muktamar punya orang beli. Sedekah orang terima lah. Tapi mana nak sedekah punya awak yang joleh boleh, jangan punya orang boleh. Wa rajulun an fadlil ma'i bi falatin yamnahu min ibnis sabil. Kemudian jadi air tak boleh kita kikir. Kalau ada orang butuh air, ada orang minta air kepada kita, berikan dia air itu. Tak boleh kita kikir. Kemudian wa rajulun bai'a rajulan sil'ata ba'da al-'asri fa halafa lahu billahi la akhadhaha bi kadza wa kadza. Ini seseorang yang berjual beli dengan harga apa maksudnya? Wa rajulun bai'a. Bai'a ini berjanji ni akan menetapkan harga setelah asar. Kemudian dia bersumpah dia dengan Allah, akhadhaha mengambilnya dengan kadza wa kadza wa kadza. Ya, orang-orang yang dia bersumpah harganya nanti sekian, tapi ndak kini dah kecil. Beko kecil umpamanya. Beko kalau kini harganya sekian, tapi beko beda lah. Bersumpah dulunya orang yang macam itu tu. Jadi ada orang kita dulu berjual beli macam itu. Jadi kini kalau pagi kau nak bisa ada kecil kan, tapi kalau sudah asar lah beko mungkin bisa lagi. Lah buang tu lah barang tu lah busuk. Lah busuk. Kalau bahasa Padang lah ranun je. Lah ranun itu ranun. Tak tahu ranun.
Umpamanya macam kantang, enggak kantang, macam tomat tu lah. Pagi tu kan masih segar ni tu. Beko lama-lama kamu kan lah lesuk itu. Itu kata orang Padang nyebut lah ranun je. Itu ranun. Kalau orang Ocu nyebut lamau je. Beko misalnya, tentu ia dah murah harganya. Tak boleh seperti itu. Kalau nak pagi dia bantu dia pagi. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi zalik. Seorang bersumpah dia setelah asar demi Allah katanya. Dan ia terpaksa karena dia bersumpah nyeyukan pula. Dia benarkan tapi padahal tidak, dia berdusta. Maksudnya orang yang berdusta, orang yang bersumpah dengan memakai sumpah palsu. Yang ketiga, warajulun bay'al imam la yubay'uhu illa lid-dunya. Kau kan naik siko kau. Yang ketiga, seseorang yang melantik pemimpin, bay'ah, yang membai'ah pemimpin, melantik pemimpin, menunjuk pemimpin, mencoblos pemimpin, la yubay'uhu illa dunya. Tidak memilih pemimpin tadi kecuali untuk kepentingan inyo. Nyo pilih apa kau jadi gubernur deknya dekat je apa tu tap supaya jalan proyek bego. Tu kan itu. Apa aku bukan orang yang elok pula. Apa aku bukan orang yang baik, tapi dia ada kepentingan inyo di situ, inyo tulus, inyo cucuk. Pada yang elok ada. Pilwako wali kota, ikoko, you le alim ko elok sana ko, tapi wak nak dekat je nyo tu. Ikoko preman ko, ikoko apa tapi wak dekat nyo ada yang dekat ko salah. Beko dosa-dosa pandai-pandai inyo pula lah beko jale proyek wak lalu. Inyo wak tulis, inyo wak cucuk karena kepentingan dunia gitu. Allah marah. Fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'ti minha lam yafi. Jadi kalau wak pilihnya, inyo pasti setidaknya inyo berterima kasih ke awak, kan adalah nanti imbalannya. Tapi kalau ndak beko tentunya marah kepada kita. Itu tak boleh. Hati-hati gitu itu. Yaqullah yauma na'uka fadlika ma mana'ta fadla ma lam ta'mal yaduka. Jadi nanti di hari kiamat Allah berkata kepada orang tadi, hari yang engkau enggan atas karunia aku, engkau kikir di atas karunia aku, maka hari ini aku kikir di atas amalan yang pernah engkau kerjakan. Jadi Allah pun tidak akan mencatat daripada amalan-amalan daripada seorang tadi di hari kiamat. Hadis berikutnya, hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ma syai'il ladzi la yahillu man'ahu, apa sesuatu yang tidak engkau bolehkan untuk melanggarnya. Maksudnya apa yang tak boleh engkau kikir ya Rasulullah. Tak boleh kita kikir. Kalau ada dia awak agi ke orang, walaupun seketik tetap diberikan kepada orang. Kata Nabi 3. Pertama al-ma'u, air. Yang kedua wal milhu. Apa milhu? Garam. Yang ketiga wan naru, api. Tu. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya ke Rasulullah, apa yang awak indak boleh kikir ya Rasulullah? Ada di kita mesti kita berikan kepada orang. Tak boleh kita menahan-nahannya. Apa tu ya Rasulullah? Kecek Nabi 3 barangnya. Tak boleh wak kikir. Kalau ada berikan kepada orang. Walaupun seketik, berikan kepada orang tadi 3. Pertama al-ma'u, air. Tak boleh kita kikir. Air berikan kepada orang. Minta dia orang air agikan. Air yang bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya wajib kalau itu lil hayat, untuk kehidupan. Nya punya ternak, membok ternaknya umpamanya lewat di muka rumah awak. Ternaknya tu kalau nak minum bisa mati. Jadi tolong Pak beri ambu air Pak, bagi ternak Pak, ternak ambu air Pak. Beri ternak jadi air. Itu namanya al-ma. Kemudian al-milh, tak boleh kita kikir garam. Garam, tetangga awak sedang masak gulai, garam habis. Pai kalapau tangguang. Apa cara minta garam kawak? Aduh garam lagi seketik lah. Dianjurkan kita memberinya.
Wan naru, nar api. Api gitu juga. Kalau ada orang minta api ke gitu, agih. Jangan sampai nak awak agih. Awak lah sedang masak, api lah ada tu alai duit. Datang orang, Pak kata dia, Ustaz, agih mu api setelah kami ke masak puluhannya. Ayo kahan. Jangan kikik kita nak boleh. Minta sama buit lah jangan api cik nyawak kan, tak bisa. Dulu payah Pak buat api tu Pak. Mesti dia adu kir kalau tak salah saya tu. Batu dengan ada satu apa, lama baru timbul api. Itu bakar pula ke daun masjid tu. Payah. Kini wak lah ada api di kita. Apa namanya? Kuali sedang terjarang. Api ada. Datang awak. Datang kawan. Minta api Ustaz ambo ke masak pula Ustaz. Tak bisa ada ku api ku pas-pas untuk ambo. Sekonyo jangan tak bisa. Hati-hati tu Pak. Bahaya tu Pak. Jadi nak boleh kita fikir tu ma'u air, wal malihu wal milhu garam, wan naru api. Jadi api nak boleh aging ke orang. Merokok. Tak usahlah merokok tu. Jadi dia gila orang merokok tu. Tu sama dengan man a'ana ala maksiatin. Siapa nak membantu orang maksiat? Merokok maksiat Ustaz? Tak. Tapi kalau pendapat orang menghukum rokok haram tentu maksiat rokok. Tapi hukum rokok tu kan dua saja. Makruh je, haram je. Kalau naknya haram, makruh. Kalau naknya makruh berarti haram. Hanya pakai hadis kan tak bisa. Hadis ke diamalkan untuk orang minta api rokok. Nak minta, awak ada api kah? Ini untuk membakar rokok. Ada yang minta api Ustaz untuk membakar rokok. Dan mohon maaflah api kunya untuk membakar, untuk masak segala. Gila Ustaz. Nyaknya kalau untuk rokok nak hidup api dan kau dah nyawa gitu lagi nyawa pakai tek apa itu apa nama itu. Nampaklah nak bisa dah nyawa kan tak bisa dah nyawa. Dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan itu disebutkan bahawa makruh mengikut kepada imam yang yatalammasuna bil karahat bil makruhat. Yatalammas tu yang bergelimang dengan perkara makruh. Makruh wak mengikut kepada imam. Imam ko kerja dan makruh saja kerja imam ko. Awak ambil lah contoh ketek saja dan makruh kerja imam, merokok terjadi imam tadi. Itu makruh umpamanya merokok tu makruh. Yatalammas itu yang bergelimang dengan yang makruh. Jadi termasuklah itu. Termasuklah yang merokok. Kalau tidak pun dosa haram umpamanya kerana makruh kita mengikut kepadanya. Jadi imam-imam itu kalau bisa jangan merokok. Jangan merokok, antianlah rokok imam. Gini kehidupan gini kok menerima kita dengan ini memang kalau satu itu kalau lah susah tu baru orang cerita. Tapi kalau senang-senang sepetang tak ada orang bercerita. Di Facebook tak ada orang bercerita waktu sawit harga 3,000 sampai 3,500. Kini pecah 2,000 itu sudah isi status Facebook orang. Waktu lado murah petang tak ada orang bercerita tentang lado murah. Tapi ketika lado mahal Abi bercerita lado mahal saja di Facebook itu. Ketika minyak murah, tak ada. Itu manusia, sifat manusia. Ketika dia gini nikmat, tak adanya menceritakan nikmat Allah tu kata orang lain. Tapi ketika diuji saja, mau pek luar biasa. Mau pek. Sampai ustaz-ustaz pun selama pun tak tentu ke harga lado tu. Dia gara-gara memacuk Facebook tu tentu harga lado sekilo 100,000. Jadi pokoknya tanda isalah balik dari lapau orang rumah lah mulai dia sudah maha bang cia lah mulai situ mah berarti itu ansuan sulalah menambah lanjut lain lah maha sudah celah tu berarti tak cukup piti dan salam mau dibawa ke lapau ditambah ya arhamar rahimin. Mudahkanlah segala urusan orang-orang ya Rabbal Alamin. Orang yang berhajat kepada itu. Fuqara wal masakin. Kita orang-orang fakir, orang miskin. Bapa caranya nyoka makan itu. Nyoka makan mestinya pakai lado. Kini lado 100,000 sekilo umpamanya. Japo nyoka makan. Minyak japo listrik naik. Betul.
Amun listrik itu terkaju, amun untuk PPN-nya aja yang 500.000 itu 28.000 kalau tak salah. 28.000, belum kita bayarnya lagi 3.000. Jadi ya Allah ya Karim. Itulah. Di Mesir dulu enak. Di Mesir tu membayar listrik kami dalam sebulan tu cuman 7 pon. 7 pon tu paling sekitar 20.000. Itu sepupuhnya memakai ini. Gas macam itu juga. Gas tabi'i. Gas tabi'i itu gas asli. Pakai pipa bersalurkan ke rumah-rumah. Itu sepuas-puasnya masak. Itu kan yang paling sampai 1.000-6.000 peti awak aja. Nah gitu. Kalau di gitu mana lo bisa nak ada. Habis cari keluar. Kalau nak ingin warna hijau pakai kakak. Nah, kan tak boleh seluruhnya yang bisa macam ini. Tapi inilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tetap kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya akhraja Abi Daud. Hadis daripada Abi Daud. Wal Hakim dan Imam Hakim di dalam hadis sahih. Qala hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Qala may yatakaffala li alla yas'alan nasa syai'a atakaffala lahu bil jannah. Masya-Allah, atakaffalu lahu bil jannah. Atakaffala lahu bil jannah. Kecek Nabi may yatakaffal li. Siapa yang yatakaffal? Yatakaffal ini menanggung. Li untukku alayas alan nasa syai'a, supaya tidak ada manusia yang meminta-minta. Maksudnya setiap ada orang meminta kamu lah ada penanggung jawabnya. Siapa di antara kalian yang niu sebagai penanggung jawab daripada orang-orang yang meminta kamu, atakaffalu lahu bil jannah, aku pula lah yang bertanggung jawab untuknya di surga. Jadi maksudnya ambo yang bertanggung jawab memasukkan orang itu ke surga. Siapa yang bertanggung jawab di atas orang yang meminta-minta kepadaku, setiap ada orang meminta kepada ambo, arahkan saja ke inyo, ke Cik Nabi. Minta kasih anu, minta kasih anu, minta kasih anu. Maka aku pula lah akan menjadi tanggung jawabnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ambo lo mempertanggungjawabkan ini untuk masuk surga, memasukkan ke dalam surga. Jadi Allah mayyatakaffalali. Yatakaffal ini yang menjamin, si kafil. Kafil. Maka Nabi dalam satu riwayat hadis lagi kan ada ana ma'aka filul yatim, kata Nabi. Aku bersama orang yang menjaga anak yatim. Itu kafil. Kafil itu kafalah, maksudnya yatakaffal. Orang yang menjamin daripada orang-orang yang meminta-minta ke Nabi. Jadi ada orang datang ke Nabi, Nabi tinggal menyebut aja lah, minta kasih anu kecil Nabi. Tak. Siapa yang niu di antara kalian seperti itu, maka aku pula lah yang akan menjadi barisan nomor 1 menjamin orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Fakana iskun alaqah. Jadi maksud hadis ini, kita dianjurkan menjadi orang yang penanggung daripada orang yang meminta-minta. Jadi ketika ada datang orang tadi meminta kepada kita, lah ada kita, silakan datang kepada si fulan, uang kami kumpul kepada si fulan. Boleh seperti ini. Atau silakan datangi si fulan, uang ada dengan si fulan. Boleh seperti ini. Allah wabillahi at-taufiq. InsyaAllah besok sambung kepada hadis daripada Imam Ahmad. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, hadisnya sahih. Ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang.
Nah. Kira-kira awak ridha itu ketika nanti dia bayar kita terima enggak? Iya, nanti kalau dia mampu. Kalau dia mampu untuk membayar nanti kita terima enggak? Itu masalahnya. Masalahnya itu adalah dan ridha aja lah, diikhlaskan aja lah. Enggak lama orang tu mampu besok. Dia bagi Pak Taat cek ke hutang ambo patang kapak 10 juta. Pak ambil enggak? Kalau ambil enggak, ridha tu dilapen kayaknya udah. Itu ridha yang tergantung namanya. Kalau lah ridha tu habis ikhlas. Kalau kata orang melapen kijang karimbo katanya. Habis. Kalau punya bayar, kita bilang dah ambil aja lah, sudah ikhlaskan. Tu baru. Tapi apakah mesti harus disebutkan juga kepada dia? Dia. Ya, kok sampai kayaknya. Lah yang utang petang tu lah dan ridha dan ikhlaskan sajalah. Gitu. Memang dianjurkan supaya jenihnya menjadi beban pula beko. Dan kalau bisa kita pun mengikhlaskan itu sebelum awak acuk-acuk meminta kayaknya. Minta sekali ndak je, minta 2 kali ndak lah. Lah ikhlaskan aja lah kata kita. Tapi kalau lah acuk-acuk minta justru karena ndak mungkin inya membayar justru kita ikhlaskan, itu berbeda tu. Berbeda pahalanya dengan ketika awak alim meminta kayaknya tapi lawak ikhlaskan. Berbeda itu tu. Cuma ada khilafiyah dari syarah, beberapa syarah hadis tu kita baca nanti di yaumil kiamat, di hari kiamat nanti apakah kita termasuk memberatkan dia pada hari kiamat dengan hutang yang tidak dia bayar di dunia. Kalau kita lah ridha, dia tidak terberatkan oleh kita pada hari kiamat. Kalau lah ridha. Jadi yang kita dapat apa Ustaz? Fadlullah wa rahmatih. Yang kita dapat nanti karunia-Nya Allah. Karena kita lah membebaskan orang dari hutang, karena kita lah memaafkan orang dari hutangnya, Allah berikan kepada kita perolehan yang lebih besar lagi. Tapi kalau alun wa ridha, hutang tadi memang penolong awak di yaumil qiyamah. Penolong kita tapi dengan cara jalur hadis yang lain. Kan dalam hadis imma diambil pahalanya, jagian kawak kan itunya kalau memang nak tabayi dia lah. Atau ndak ada pahalanya, dosa awak yang ambil dia. Ada kan hadis dalam Bukhari kalau tak salah. Dosa kita. Itu kalau ndak kita ikhlaskan. Jadi mana yang lebih encak sebenarnya Ustaz? Sebenarnya lebih encak kita ikhlaskan. Wa rahmati fatullah wa rahmatihi gitu ya. Karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bisa wa ikhlaskan tentu hutang-hutang yang di bawah 3 juta. Nan 15 juta tu payah mengikhlaskan ini. Makanya tadi kalau nya datang, aku adalah do piti pak terkumpul pak, awak terima. Itu ndak baru ridha habis kita. Ya, sebagusnya begitu. Sebagusnya begitu. Si Anu ini pernah minjam uang kepada saya. Jadi supaya jangan timbul fitnah. Timbul fitnahnya nanti imma anak kita mengetahui. Besok tuntut dan nak awak tarikh. Angai yang hutang kabak dan alun bayi dia sampainya mati lah jelih daang je lah. Padahal hutang tu lah kita bebaskan. Maka kita pun menyampaikan ke anak keluarga kita. Hutang ayah dengan hutang ayah, hutang si Anu tu dengan ayah sudah ayah ikhlaskan, tak ada lagi. Jangan kalian minta-minta di kemudian hari. Itu masalah timbul fitnah tu nanti. Tiba nak cek lain. Awan suan-sulah membayi. Ada pak. Ada nyata itu. Nyata. Ya hutang ayah si Anu tu dia lah. Hutang si Anu Jaya tu dia minta ayahnya. Minta dah. Jadi tak bisa lagi. Jadi jangan datang fitnah itu gitu. Lah diikhlaskan di ayah kalian. Aku tandonya. Kalau bisa pakai tando hitam putih lah enggak ya. Berhutang ketika tu hitam di atas putih. Meredakannya, mengikhlaskannya kalau bisa dengan hitam di atas putih. Jadi jangan ada tuntutan di kemudian hari. Itu yang kita khawatirkan. Besok di kemudian hari besok lain tuntut aja gitu. Datang manuang aja lah. Anaknya yang menuntut. Ayah aku minjam piti ke abak dan dulu sebanyak kau ancik. Lalu dia nyansu dari ledah cik. Apa lagi? Jadi sang anak lamaknya ngecek nak. Tentu dia minta lah ke ayah dan cik. Ya lah mati pun cara minta ke ayah. Tak bisa. Pak Khairus Saleh. Kalau seandainya kita punya
Ya. Boleh nggak uang zakat mal kita bagi ke dia? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kalau tadi Pak Ustaz bilang bahwa imam itu yang melakukan makruh, maka makruh pula kita Mengikutinya. Menurut pendapat mazhab gitu. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh mengikutinya. ya, kalau seandainya imam kita tahu dia bergelimang dengan judi, misalnya apakah itu judi online atau apa, itu apakah kita juga haram seperti dia? Iya. Haram. Jadi haram mengikuti. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i, ya kalau judi berarti sudah bergelimang dengan dosa besar itu. Kalau bergelimang dengan dosa besar ya haram. Jangan itu lah. Tentu dah awak imam ko menjempiti kabang. Kan riba lah. Riba bergelimang dengan perkara yang riba. Dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat termasuklah yang imam yang tak boleh kita mengikutinya. Imam yang bergelimang dengan yang riba. Nampak lawat tentu dah awak imam ko menjempiti kabang. Atau itu apa jalan tu yang atau imam ni daripada abna zina katanya. Anak zina katanya. Termasuk itu tu. Walaupun imam anak zina umpamanya lah begitu dia umpamanya. Kalau kita tahu, maka awak kan tak tahu. Awak kan berhusnuzan. Nak lepas luar ingin tahu tu. Jadi tanyalah menjelang semayang sudah qamat kan. Ayah imam jalannya nyawak kan. Amak ayah jalannya nyawak kan. Itu mengamuk awak tu. Anda menjempiti ke bang kan indak lah kan jawab kan. Memang bacalah kitab apa tu, kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan itu. Berat syarat jadi imam tu berat sekali. Yang tidak merusak wibawa rusak. Mana contoh yang merusak wibawanya menjadi rusak imam ni? Ya tampil orang produksi bungguk-bungguknya 10 bungguk-bungguk di situ. Siapa tu ni? Imam tu ni, muktamarnya. Satu pula galak-galak mau tahu orang-orang produksi tu. Beko ikutlah senam. Ibu-ibu di muka senam. Hanan imam tadi budak tadi di belakang senamnya. Itulah yukhdimul maru'ah. Itu merusak wibawa. Senam lagi tante-tante itu di belakang. Dan imam ko lemak lagi ko. Tu ibu-ibu di muka tadi tu lagi ko. Lah satu pulanya imam tadi. Itu imam yo ni sihat ko perlu ustaz batu sihat perlu tapi kerana juangku tu merusak engku. Yukhdimul maru'ah namanya. Banyak dalam kitab Ghayatul Bayan itu jelas betul. Pakai sarawak pendek, maraton, sarawak pendek, maraton. Memang merusak. Pakai baju ketat itu. Pakai baju, kalau belu lanjang itu lebih parah boleh lah itu. Belu lanjang sambil maraton kan. Yukhdimul maru'ah. Itu wibawa penting. Jangan merusak. Dia apa tu supaya jangan ada fitnah. Itu kalau nak salah imam awak subuh tadi nak salah. Yang jogging di belakang awak tadi itu, iyo matu ustaz tu je lah kan. Kan bahaya. Tak boleh. Tu. Jadi banyak syarat-syaratnya untuk itu tu banyak sekali, banyak. Belum lagi dengan pergaulan. Pada duduk-duduk orang produksi tu boleh lah. Ini di situ rumah tu satu boleh duduk di situ motor tamu sambil galak. Siap tu yang laki-laki tu nya imam tadinya. Buruk ni. Tak boleh. Yukhdimul maru'ah. Merusak daripada wibawa maru'ah. Oh, iya. Jadi zakat mal tadi itu boleh. Itu termasuk orang yang berhak. Jangan tiri kandung pun boleh. Kandung kita nya nak boleh, kita lagi boleh. Kalau anak baru nak boleh. Ayah kepada anak, anak kepada ayah. Itu tak boleh. Tapi kalau selain daripada itu boleh. Awak ke adik ke awak atau awak ke kakak itu dibolehkan. Yang tidak wajib nafkah kan wajib nafkah. Yang wajib nafkahnya kan suaminya atau keluarganya. Maka boleh dia tidak mengapa. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم، وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.